Sulistiono Nur Cahyo, pendamping sosial PKH Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini saya akan memberikan video simulasi berkaitan dengan pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pekerjaan di rumah udah beres semua ya? Anak-anaknya pada kemana ini ibu? Main ya. Jadi tujuan kita pada hari ini, pertemuan kelompok ini atau FGS ini adalah membahas tentang stunting ya. Jadi pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Ada yang ibu hamil di sini? Ya, ada ya, tapi untuk anak balita punya ya? Di sini dapat bantuan semua nggak? PKH atau sembako? Dapat nggak ibu-ibu? Dapat ya, alhamdulillah dapat. Jadi bantuannya itu untuk keperluan pemenuhan gizi sampean-sampean semua ya, sama anak-anak balita terutama, agar tidak terjadi stunting pada anak balita ibu-ibu semua. Kalau udah umur 7 tahun ke atas itu tidak berpotensi lagi untuk stunting. Yang stunting itu antara 0 tahun sampai 6 tahun. Dan juga ibu hamil itu perlu pemenuhan gizi juga agar janin yang dikandungnya itu juga sehat ketika lahir nanti. Jadi ibu-ibu ada yang sudah tahu apa itu bantuan sosial? Ada yang sudah tahu? Jadi selama ini hanya nerima duit terus sembako ya, jadi nggak tahu bantuan sosial itu apa? Iya. Jadi bantuan sosial itu adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, kepada keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang bertujuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari kepada keluarga penerima manfaat. Jadi kalau untuk beli lipstik, beli baju itu nggak boleh ya Bu? Bantuannya itu, jadi bantuannya itu dikhususkan atau diwajibkan untuk kebutuhan sehari-hari, entah itu makanan yang bergizi ataupun minuman ataupun buah. Terus apa lagi Bu yang bergizi itu? Ikan, daging, itu nggak apa-apa Bu untuk dibelikan itu, atau keperluan sekolah kalau anaknya usia sekolah. Nah sekarang ini kan kita membahas terkait stunting, jadinya itu untuk anak-anak balita kita, karena ibu juga sekalian yang hadir di sini kan punya balita. Kemudian coba saya tanya satu persatu, anak ibu usia berapa? 2 tahun. Terus anak sampean? 2 bulan ya. 2 bulan berarti baru lahir kemarin ya? Iya. Jadi gimana persalinannya lancar? Alhamdulillah. Sehat juga ya balitanya? Alhamdulillah. Jadi selama ini pemanfaatan bantuannya itu tepat ya? Bukan untuk beli baju hamil, lipstik, bedak ya enggak ya? Ya itu nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan ketika hamil itu untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan siapa? Ibu hamil dan janin, yang anak yang dikandung ibu sekalian. Jadi itu tadi ya, ingat bantuan sosial itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa materi, barang ataupun uang ya, kepada siapa? Kepada individu, kelompok ataupun keluarga yang membutuhkan. Jadi saya mau tanya pada ibu manfaat bantuan sosial itu apa? Enggak. Jadi cuma nerimanya duit sembako gitu aja ya. Jadi nggak tahu manfaatnya. Nggak tahu manfaatnya. Jadi manfaat bantuan sosial itu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga. Jadi kebutuhan dasar keluarga itu sama aja dengan kebutuhan pokok ya Bu. Kebutuhan pokok itu ada vitamin, karbohidrat, terus apa lagi? Protein itu apa Bu? Protein itu hewani dan nabati, ada ikan-ikanan, kemudian dan lainnya gitu ya.
Jadi sehingga anak kita itu, kalau untuk kebutuhan pokok, sehingga anak kita itu menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting ya. Jadi itu manfaatnya. Jangan manfaatnya itu ketika menerima sembako dijual lagi, itu nggak boleh ya Bu ya. Apalagi menerima uang kemudian dibelikan untuk kebutuhan yang lainnya atau keinginan. Ingat kan Bu, pertemuan sebelumnya itu kan kita lebih wajib untuk memenuhi kebutuhan daripada keinginan. Kalau keinginan itu jalan-jalan, rekreasi, piknik, itu keinginan. Kalau kebutuhan itu ya sesuatu yang dibutuhkan atau yang wajib kita penuhi gitu ya. Jadi apa manfaat bansos? Manfaat bansos yaitu terpenuhnya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, baik itu pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting gitu ya Bu ya. Jadi ingat, tapi bedakan lagi ya, stunting dengan pendek itu berbeda. Kalau stunting itu ukurannya misalnya anak 2 tahun itu biasanya berapa tingginya? 2 tahun itu posyandu yang tahu ya. Nah itu ibu cek anak ibu itu pertumbuhan dan perkembangannya itu sesuai nggak dengan umurnya. Kalau umur 0 sampai 6 bulan itu nggak sesuai berat badan ataupun tinggi badan, dicek nanti di posyandu juga akan diberikan makanan ataupun tambahan ya, makanan tambahan, entah itu apa biasanya Bu yang di posyandu? Bubur, Kacang hijau, terus roti. Nah itu Bu fungsinya posyandu. Jadi jangan malas, jangan ngarepnya bantuan terus tapi nggak mau posyandu ataupun nggak mau ngecek pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Jadi agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka ibu-ibu juga harus memahami jenis makanan dan fungsinya ya Bu ya. Jadi ibu nggak sembarangan nyomot apa itu bahan makanan tapi ibu nggak tahu kandungan gizinya apa, karbohidratnya apa gitu ya. Itu juga pengaruh terhadap anak kita ya Bu ya, supaya tidak stunting. Jadi ada pertanyaan Ibu sampai ini materi ini tentang pemanfaatan bantuan sosial? Nggak ada ya, paham ya. Jadi ibu-ibu harus ingat membelanjakan atau mempergunakan bansos itu untuk kebutuhan pokok ibu ya. Jangan dibelanjakan ke hal yang lain. Kalaupun ibu punya anak TK atau balita, itu harus dibelikan kebutuhan pokok yang sesuai dengan standar isi piringku itu ya Bu ya. Jadi kalau beli rokok boleh nggak Bu? Nggak boleh. Beli apalagi baju? Nggak boleh. Yang boleh itu untuk beli kebutuhan sekolah. Contohnya apa? Tas, baju, sepatu itu ya. Kemudian untuk balita yang ataupun ibu hamil dibelanjakan untuk beli sayur yang sehat, susu, kemudian sayuran yang sehat itu ya Bu ya. Jadi ingat kalau misalnya suami ibu minta uang untuk rokok jangan dikasih. Kalau misalnya dikasih itu sama aja salah membelanjakan bansos gitu ya Bu. Nah jadi ingat untuk yang ibu hamil dan yang punya balita rutin setiap bulan harus hadir ke posyandu untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan juga balitanya. Yang hadir di posyandu itu nggak hanya ibu-ibu yang dapat bantuan. Kalau dapat bantuan itu wajib ya. Nanti pendamping akan mengabsennya atau meminta pihak posyandu siapa-siapa yang penerima bantuan tidak hadir di posyandu. Nanti akan ada konsekuensi tersendiri berupa teguran ataupun sanksi lainnya gitu ya Bu. Nah kalau untuk masyarakat yang tidak menerima bansos itu ya sebetulnya wajib juga ya Bu, wajib untuk memeriksakan kesehatan ibu hamil dan balitanya. Jadi itu pesan saya, manfaatkan bansos yang sudah ibu dapat
gitu ya dari pemerintah supaya tidak sia-sia demi menjaga anak kita supaya sehat dan tidak stunting. Oke, terima kasih ya ibu-ibu. Demikian materi pada hari ini. Kita jumpa lagi bulan depan ya, karena pertemuan ini wajib setiap bulan oleh ibu-ibu APM penerima bansos. Ya, nggak ada pertanyaan ibu-ibu? Kapan bantuan cair? Enggak ya? Ya, jadi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video simulasi tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.